Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang bab sifatis shalah. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kunut. Ya, yang intinya kita sebutkan bahwasanya kunut ada 3 macam yang dibahas oleh para ulama. Ada kunut witir, kunut subuh, dan kunut nazilah. Yang mana kesimpulannya kunut witir itu hukumnya sunnah dan dilakukan kapan saja, tidak mesti harus di bulan Ramadan. Adapun salat subuh terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan haram, ya, bahkan mengatakan bid'ah, tapi ada juga yang mengatakan makruh ataupun sunnah. Baik, adapun kunut nazilah, maka ini dianjurkan kapan? Ketika terjadinya musibah yang menimpa kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis nomor 331 yang bunyinya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah dia menderum seperti onta menderum. Apa yang dimaksud dengan menderum? Ya, ketika dingin duduk turun, itu disebut menderum. Ya, maka janganlah menderum seperti menderumnya onta. Janganlah turun seperti turunnya onta. Wal yada' yadaihi qabla rukbataihi. Namun hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.
akhrajahu salasah wa huwa aqwa min hadis Wa'il ibn Hujur. Diriwayatkan oleh 3 imam, hadis ini lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujur. Baik. Hadis Wa'il bin Hujur itu hadis yang berikutnya. Baik. Di sini merupakan penjelasan tentang bagaimana orang yang salat ketika ingin turun menuju sujud. Apakah mendahulukan tangan sebelum lutut ataukah mendahulukan lutut kemudian tangan? Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebenarnya ini sudah kita jelaskan. Yang jelas dalam hal ini terdapat 3 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya mendahulukan tangan sebelum lutut. Jadi tangan dulu, kemudian lutut, berdasarkan potongan terakhir dari hadis ini. Hendaklah dia meletakkan tangan sebelum kedua lututnya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan meletakkan lutut terlebih dahulu kemudian tangan. Ya, berdasarkan potongan pertama dari hadis ini, janganlah menderum seperti menderumnya onta. Ya, yang mana kalau pian lihat onta ketika dia turun, dia mendahulukan apanya? Kaki depannya itu seperti tangan ya. Karena yang namanya onta enggak ada tangannya. Ya, jadi tangan itu yang kaki yang di depan. Ya, yang di belakang itu disebut kaki ya. Berarti mendahulukan apa? Tangan dulu baru lututnya. Maka kalau ingin menyelisihi onta berarti lutut dulu baru tangan. Ya, sebagian ulama menyatakan terserah mau duluan yang mana saja. Mau tangan dulu atau mau lutut dulu. Karena sebenarnya hadis yang kita baca ini agak ada iskal, ada permasalahan di situ. Awalnya dilarang seperti menderumnya onta, ya, tapi di belakangnya kok malah seperti menderumnya onta, mendahulukan tangan. Maka sebagian para ulama mendaifkan hadis ini, ya, karena di sini ada qalb, ada sesuatu yang terbalik dalam riwayat hadis ini. Sebagian menyatakan tidak ada masalah dengan hadis ini, ya, karena yang dimaksud mendahulukan tangan itu adalah mendahulukan secara sempurna. Sementara ibil atau ba'ir itu ketika menurunkan tangan tidak sempurna. Ya, setengahnya dulu baru lututnya baru dilanjutkan tangan lagi. Berarti seolah-olah ba'ir itu mendahulukan lututnya katanya. Tapi ala kulli hal dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama dan khilafnya khilaf yang kuat. Ya, jadi mau mengambil yang mendahulukan tangan silahkan, yang mendahulukan lutut juga dipersilahkan. Ya, dan nggak usah ribut terkait masalah ini. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis Wa'il ibn Hujur. Hadis Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, akhrajahu al-arba'ah. Fa inna lil awwali syahidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mauqufan. Hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wah, ini jelas menyatakan lutut dulu kemudian tangan. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kalau saja hadis ini adalah hadis yang sahih, maka ini lebih jelas daripada hadis yang pertama. Tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis Abu Hurairah lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujur, dikarenakan hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disebutkan oleh Al-Bukhari secara muallaq dan mauquf. Baik. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqada salasatan wa khamsina wa asyara bi isba'ihi as-sabbabah rawahu Muslimun wa fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibhama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk tasyahud, ya, tasyahud awal atau tasyahud as-tsani, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya. Coba lihat, tangan kiri beliau letakkan di mana? Di lutut. Dalam riwayat lain beliau meletakkannya di paha. Ya, sehingga dalam masalah ini kita sebutkan meletakkan tangan kiri ketika tasyahud itu ada 3 sifat. Bisa diletakkan di atas paha, bisa diletakkan di lutut, bisa juga bagian sininya, telapaknya di paha dan bagian jari jemarinya di lutut. Boleh 3-tiganya. Baik, nah ini berkaitan dengan tangan kiri. Bagaimana dengan tangan kanan? Maka di sini disebutkan wada'a wal yumna 'alal yumna. Maksudnya apa? Tangan kanan di atas lutut kanan, ya. Wa aqada salasah wa khamsin, dan beliau membuat lipatan 53. Baik, lipatan 53 ini sesuatu yang masyhur di zaman dulu. Bagaimana mereka berisyarat menunjukkan bilangan 53. Dan ingat, 53 di sini bukan tulisan yang sekarang. Ya, yang mana Arab 1 2 3. Itu udah tangan belakangan. Ya. 53 ini adalah yang masyhur di zaman sahabat dahulu. Nah, ulun terus terang ya belum pernah mempelajari masalah bagaimana cara isyarat di zaman Nabi. Ya, disebutkan kalau ini dilipat 1, ini jari kelingkir itu berarti menunjukkan 1 katanya. Kalau ini dilipat 2 berarti 2. Ini 3. Baik. Nah, 50-nya gimana? Katanya ini diletakkan di sini. Jadilah 53. Jadi membuat lipatan seperti 53. Jadi jangan dipinggirkan 53 itu berarti yang bulat kemudian ada 3-nya. Itu datang belakangan. Sudah? Baik. Nah, jadi wallahu alam 53 itu isyaratnya seperti ini, yang tidak membuat gini enggak? Seperti ini. Ini 53. Nah, ada riwayat yang menyebutkan seperti ini. Ada riwayat yang menyebutkan dibikin bundatan antara jari ibu dengan jari tengah. Yang masyhur itu 2 sifat ini, yang seperti ini atau seperti ini. Walaupun ada juga di antara ahli fikih yang menyebutkan seperti ini, meletakkan ujung ibu jari di akhir dari telunjuk seperti ini. Artinya kalau ada yang melakukan seperti ini, ya jangan diingkari karena memang disebutkan dalam buku-buku fikih. Baik. Tapi kalau yang kita lihat hadis yang secara sahih disebutkan itu ada 2 sifat seperti ini dan yang seperti ini digenggam. Dan mereka sepakat semuanya mengisyaratkan dengan telunjuk. Artinya telunjuk ini diangkat. Nah, adapun untuk telunjuk ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah lurus seperti ini menuju kiblat? Ya, ataukah dilengkungkan sedikit seperti busur? Nah, sebagian fuqaha menyebutkan seperti busur seperti ini. Hanya saja hadis yang bercerita tentang busur seperti ini hadisnya dhaif. Ya, jadi wallahu alam yang lebih utama menghadap kiblat persis. Ya, ke arah kiblat.
Walaupun kalau ada yang seperti ini kita jangan ingkari karena memang ada ulama yang menyebutkan demikian. Baik. Kemudian kapankah mengangkat telunjuk ini? Ya, apakah ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, ya, baru diangkat telunjuknya, ataukah dari awal? Hadis-hadis yang kita dapati itu kebanyakannya adalah dari awal. Bahkan kita tidak mendapati adanya hadis yang mengharuskan tasyahud menunjuk ini ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Artinya dalil spesifik terkait masalah ini tidak kita dapati. Ya. Apalagi kalau harus nulis tertentu. Ya. Harus nulis lafaz Allah misalnya. Ini apalagi ini nggak ada kalau sudah seperti ini. Ya, kalau yang menunjukkan asyhadu alla ilaha memang disebutkan dalam kitab fikih. Ya, yang menunjuk ketika tasyahud yang baca syahadat ini ada memang di dalam kitab fikih. Tapi kalau nulis, ya itu ulun kada dapati sampai sekarang. Ya. Baik. Nah, kemudian pembahasan berikutnya apakah digerak-gerakan? Baik. Kemudian kalau digerak-gerakannya gerakannya gimana? Ya, apakah seperti ini? Adakah putar? Baik. Ada hadis yang mengisyaratkan disunahkannya ketika bertasyahud untuk menggerakkan. Ya. Walaupun banyak riwayat-riwayat tidak menyebutkan adanya menggerakkan. Nah, para ulama berbeda pendapat berkaitan menggerak-gerakan ini. Apakah hadisnya sahih ataukah tidak? Ya. Syekh Albani rahimahullah menyebutkan bahwasanya beliau menyebutkan ini adalah hadis yang sahih, maka bisa diamalkan. Ya, menyatakan tidak, maka tidak perlu digerakkan. Ya, dan ini masalah khilafiyah yang masyhur, tidak masalah bagi yang menggerakkan ataupun tidak menggerakkan. Baik. Nah, jadi untuk menggerakkan ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun menggerakkannya, wallahu alam hanya gerak yasir saja. Artinya tidak terlalu berlebihan seperti ini, apalagi muter. Ya, bahkan kita dapati dua-duanya. Ini jelas nggak ada yang kanan kiri ya. Yang ada cuma kanan, itu pun digerakkan dengan pelan, tidak terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Baik, maka disebutkan waqabada asabi'ahu kullaha. Belum wa asyara bi isba'ihi, beliau memberikan isyarat dengan telunjuknya. Memberi isyarat itu maksudnya mengangkat telunjuknya. Adapun menggerakkannya ada hadis yang lain. Dalam riwayat yang lain beliau menggenggam seluruh telunjuknya, seluruh jarinya. Wa asyara billati tali ibham, dan memberikan isyarat ya dengan jari setelah ibu jari, berarti telunjuk maksudnya. Baik, ibu jari itu dalam bahasa Arab ada yang menyebutnya sabbabah dari kata sab. Sab itu mencela. Karena kalau ingin mencela orang lain itu gitu kan dengan telunjuk dia. Sebagian menamakannya sabbahah karena digunakan untuk bertasbih. Taib. Hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menengok ke arah kami. Lalu beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaqul." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah ia mengucapkan at-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ tasyahud. Ya. Nah, biasanya setelah tasyahud kita membaca apa? Salawat ya atas Nabi atau Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Cuman yang dibahas di sini adalah berkaitan dengan bacaan tasyahud.
Maka setelah disebutkan tentang masalah tasyahud, ya, kata Nabi SAW, summa liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u. Ya, setelah membaca tasyahud tadi, kemudian pilihlah doa yang paling ia sukai, lalu berdoalah dengannya. Baik, maka dari sini sebagian ulama menyatakan bahwasanya membaca salawat itu tidak wajib. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan adanya salawat atas Nabi. Setelah tasyahud, ya, Nabi menyuruh memilih doa yang dia kehendaki. Makanya sebagian ulama menyatakan bersalawat ketika tasyahud itu hukumnya hanya sebatas sunnah, tidak sampai wajib. Walaupun sebagian ulama diantaranya adalah Imam Ahmad yang menyatakan itu wajib, bahkan termasuk apa? Rukun. Kan kita sebutkan ya, rukun-rukun salat diantaranya adalah salawat atas Nabi. Ya. Masih ingat rukun ada berapa? 15. Masih hafal? Insyaallah. Insyaallah ya, insyaallah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkannya berdoa ya setelah tasyahud, sebelum salam, ya. Dan disebutkan doanya apa saja. Pilihlah doa yang paling engkau sukai. Artinya tidak harus sesuai doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun lebih utama memang ya membaca doa yang memang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana nanti ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi. Baik. Nah, tapi tentang masalah sholawat itu kita dapatkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Baik. Kemudian untuk tasyahud, ya, itu banyak lafaznya. Tidak hanya yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, banyak riwayat-riwayat ya tentang sholawat, tentang tasyahud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, pian kalau ingin mengetahui lafaz-lafaz tasyahud ya yang diajarkan oleh Nabi SAW, silahkan buka kitab Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini ulun bawa bukunya. Ya. Di sini disebutkan lafaz tasyahud itu ada banyak variasi. Ada yang pertama tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, artinya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini punya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada keterangan dari beliau ketika Nabi masih hidup, mereka membacanya Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tapi ketika beliau sudah meninggal, mereka cukup membaca Assalamu alan nabi. Ya, walaupun ulun pribadi lebih condong tetap dengan lafaz Assalamu alayka ayyuhan nabi, tidak perlu dihilangkan dhamir kamunya ya, atau kata ganti kamu Assalamu alaikanya tidak perlu dihilangkan, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada juga riwayat dari Ibnu Abbas yang lafaznya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, ini mungkin banyak dibaca oleh kita dahulu, kitab hari. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Jadi ada riwayat memang seperti itu. Ada juga riwayat Ibnu Umar, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, tanpa ada wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada juga lafaz yang lain yang ada tambahan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tambahan la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Ya, dan seterusnya. Jadi banyak lafaz-lafaz berkaitan dengan tasyahud. Jadi silahkan pilih yang mana, dan lebih utama adalah dirotasi lah istilahnya, ya, diganti-ganti, kadang ini kadang itu. Baik, di rolling ya. Walaupun kalau hanya mencukupkan satu juga tidak masalah. Cuman biasanya kalau seperti itu salatnya kayak robot, paham? Ya, karena sudah terbiasa baca itu, nggak dirubah-rubah, sudah otomatis. Ya, maka kekhusyuan akan kurang ketika membacanya selalu itu. Kemudian hadis berikutnya, wali muslimin Adim bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Nah, ini lafaznya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis berikutnya, wa an Fadalata ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya. Baik, berdoa dalam salat ini bisa ketika sujud, bisa sebelum salam. Namun ia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ajil hadza, orang ini tergesa-gesa. Summa da'ah, kemudian beliau memanggilnya, faqala, dan bersabda, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassana'i alaihi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bima syaa. Ya, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka mulailah salat di sini berdoa, maksudnya ya, apabila kalian berdoa, cuman diterjemahkan di sini salat. Maka mulailah dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya, lalu hendaklah ia bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai dengan kehendaknya. Maka memuji Allah kemudian bersalawat kepada Nabi itu diantara adab ketika berdoa, dan ini ada ketika di tasyahud. Tasyahud itu ya isinya adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada apa? Salawatnya. Kemudian berdoa. Jadi ketika tasyahud itu tidak perlu kita mengulang alhamdulillah lagi untuk memuji Allah, cukup tadi membaca tasyahud, at-tahiyatulillah dan seterusnya. Ini semuanya adalah pujian kepada Allah. Kemudian baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, baru berdoa. Ya. Dan itu adab ketika berdoa, baik di dalam salat maupun di luar salat. Ketika kita ingin berdoa di luar salat, ya misalnya antara azan dan iqamah, kan di antara waktu mustajab untuk berdoa, maka kita mengangkat tangan kita kemudian memuji Allah, ya walaupun hanya sebatas alhamdulillah, ya. Kemudian bersalawat kepada Nabi, ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian baru berdoa. Jangan mengangkat tangan Allahumma rzuqni mubasyaratan, ya, langsung berdoa, ya. Kita harus memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawat atas Nabi, baru berdoa. Itu adab dalam berdoa, ya. Kita saja ketika ingin minjam duit ke orang lain, dipuji-puji dahulu kan lah ya orang. Berlembut-lembut dulu, kada langsung kan. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, harus ada adab-adabnya ketika berdoa. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang tidak memuji Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, itu disebut orang yang tergesa-gesa. Baik. Nah, jadi ketika salat pun atau ketika berdoa kita dianjurkan untuk memuji Allah kemudian bersalawat. Baik. Hadis berikutnya. Nah, jadi yang sebelumnya berkaitan dengan tasyahud. Nah, sekarang berkaitan dengan salawat.
Wa an Abi Mas'udin wa an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu dia berkata, qala Bashir ibn Sa'ad, ya Bashir bin Sa'ad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk bersalawat atasmu. Maka bagaimana cara kami bersalawat atasmu? Coba para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana bersalawat atas Nabi. Maka Nabi SAW diam, ya. Kemudian beliau mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini salah satu lafaz salawat, ya. Ada juga dalam riwayat yang lain, ya, Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, tanpa ada fil alamina, ya, innaka Hamidum Majid, tidak ada fil alamina, cuman ada tambahan wa ala ali Ibrahim. Itu terserah, ya. Dan banyak di dalam sifat salat Nabi juga disebutkan bermacam-macam lafaz salawat, ya. Bahkan ada tambahan wa ala ali Muhammad, ada juga tambahan wa ala zurriyatihi, ya, wa azwajihi wa zurriyatihi, kepada istri-istrinya dan juga keturunan beliau. Ya, jadi untuk lafaz salawat itu banyak redaksinya. Dan semua riwayat-riwayat berkaitan tentang salawat atas Nabi tidak ada tambahan kata Sayyidina di kata Muhammad. Artinya ketika kita ingin bersalawat di dalam tasyahud kita, maka kita bersalawat sesuai dengan riwayat yang ada tanpa ada tambahan kata Sayyidina. Ya, bukan berarti kita tidak hormat dengan Nabi SAW, tidak beradab kepada Nabi SAW. Ya, ketika kita tidak mengucapkan Sayyidina, tapi karena Nabi mengajarkannya tanpa Sayyidina, sementara itu ada ritual ibadah, maka tidak perlu ditambah Sayyidina. Buktinya ketika azan, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Tidak ada asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kalau boleh, ya silahkan, monggo, mau azan pakai sayyidana. Rasanya ada orang yang pakai sayyidana ketika azan. Artinya kenapa? Karena ini lafaz ritual ibadah. Ya, lafaz ritual ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau hanya pembicaraan biasa seperti memulai acara tertentu, ya, kemudian kita mengucapkan sayyidana, tidak masalah, karena itu bukan ritual ibadah. Tapi kalau itu ritual ibadah, harus sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan fa kaifa nusalli alaika. Bagaimana cara kami bersalawat atasmu? Idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Ya. Ketika kami ingin bersalawat kepada engkau ketika kami sedang salat, maka disebutkan riwayat ini. Tadi ada kata wassalamu kama alimtum, ya, sedangkan salam itu sesuai dengan apa yang kalian ketahui, ya, yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu assalam. Baik, nah itu adalah berkaitan tentang salawat. Nah, setelah salawat baru kita membaca doa tadi, kan. Kemudian di sini disebutkan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum salam. Pertama adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yaitu dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Kemudian wa min azabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah, cobaan, ujian kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah dari al-masih ad-dajjal. Muttafaqun alaih. Baik. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim, idza faraga ahadukum min tasyahhudil akhir, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir. Ini menunjukkan doa ini dibaca ketika tasyahud akhir. Baik. Maka ketika kita salat dan selesai membaca tasyahud kemudian bersalawat atas Nabi, maka sangat ditekankan untuk membaca doa ini. Bahkan Zahiriyah, ya sebagian Zahiriyah menyatakan ini wajib dibaca. Ya, tapi wallahu alam yang betul ini adalah hanya sebatas sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Artinya jangan sampai doa ini ditinggalkan, apalagi kita sangat perlu dengan doa ini. Apa saja tadi? Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung darimu dari azab neraka jahannam. Dan ini adalah doa kita semua. Semoga Allah melindungi kita dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr, dari azab kubur. Ya, ini merupakan dalil akan adanya azab kubur. Ya, kita berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya fitnah, cobaan dalam kehidupan kita, baik itu berkaitan dengan syubhat atau syahwat, itu semua cobaan. Ya, atau segala musibah yang menimpa kita, kita berlindung dari Allah dari hal tersebut. Kemudian fitnah kematian. Ya, fitnah kematian sebagian mengatakan ketika sakaratul maut. Ada juga yang mengatakan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya, ketika di kubur. Dan yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah Masih ad-Dajjal, yang disebutkan bahwasanya fitnah dari al-Masih ad-Dajjal merupakan sebesar-besar fitnah, sebesar-besar cobaan. Ya. Adapun dinamakan al-Masih, Masih karena disebutkan matanya itu apa? Buta, ya, mamsuh. Mamsuh itu dihapus penglihatannya karena disebutkan Dajjal buta sebelah. Kemudian dikatakan Dajjal itu sighah mubalaghah, ya, yang mana artinya kadzib, pendusta. Jadi Dajjal itu artinya kadzab, pendusta. Ya, karena Dajjal itu adalah pendusta. Baik, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca doa ini. Kalau bisa jangan ditinggalkan ketika sholat. Baik. Kemudian di antara doa juga hadis berikutnya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya ia pernah berkata kepada Rasulullah, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang bisa aku baca di dalam salatku. Nah, ini Abu Bakar minta diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Qul," katakanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi
zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Nah, ini doa yang sangat bagus, sangat indah dan diperlukan oleh kita semua. Ya, yaitu ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini indah sekali doanya ya, dan sangat diperlukan oleh kita semua ya, apalagi kita yang banyak dosanya. Ya, bayangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang memiliki banyak keutamaan ya, bahkan beliau diberi gelar dengan As-Siddiq ya, yang senantiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keimanannya itu benar-benar kuat ya, bahkan beliau yang menemani Nabi SAW ketika berhijrah. Banyak keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Tapi ternyata apa yang diajarkan oleh Nabi kepada beliau, ya Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Itu Abu Bakar. Apalagi kita ya, sangat jauh dari Abu Bakar, maka kita lebih butuh dengan doa ini. Ya, maka kalau bisa ini dihafalkan doa ini. Kenapa Anda ditugaskan nggak? Ya, tugas inilah menghafal hadis ini. Ya, doanya saja Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira sampai akhirnya. Cobalah kalau ya ulun surah setoran kan minggu depan. Baik. Kemudian, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita minta faghfirli maghfiratan min indik. Baru meminta maghfirah, warhamni, dan meminta apa? Rahmat, kasih sayang dari Allah, innaka antal ghafurur rahim. Ya. Maka di sini menunjukkan pertama akan hinanya diri kita, banyaknya dosa yang kita lakukan. Kemudian kita puji Allah, kita minta maghfirah dari Allah dan rahmat dari Allah. Kemudian kita tutup doa ini dengan Asmaul Husna ya, Al-Ghafur Ar-Rahim. Baik. Insyaallah. Baik. Hadis berikutnya, wa an Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu qala, dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu dia berkata, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan salam ke sebelah kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mengucapkan salam ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebutkan hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baik, di sini disebutkan dua-duanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambahan wabarakatuh pada salam yang kedua sebenarnya dikritisi oleh para ulama. Ya, pian bisa lihat dalam sifat salat dan juga dalam kitab-kitab yang lain tentang adanya tambahan wabarakatuh. Ya, sebagian menyatakan ini tidak sahih. Ya, jadi yang paling sahih itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullah, kemudian Assalamualaikum. Ya. Ada satu sifat lagi yang menyebutkan, yaitu menghadap ke kanan sedikit dengan membaca Assalamualaikum.
Ya, begitu saja. Jadi ada 4 sifat ini. Ini yang lebih sahih. Adapun menyebutkan 2 salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka di sini ada komentar di kalangan para ulama tentang keabsahan hadisnya. Baik. Insyaallah. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita, masuk kepada hadis berikutnya, yaitu hadis 342. Sebelum kita membahas tentang hadis 342, kita ke hadis berikutnya terlebih dahulu. 343. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna duburas shalah. Bahwasanya Rasulullah SAW berlindung dari beberapa hal di setiap selesai salat, yaitu doa Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min arudda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabr. Rawahul Bukhari. Maka ini salah satu doa juga yang dianjurkan dibaca sebelum salam. Ya, yang mana disebutkan di sini Nabi SAW itu membaca doa yang meminta perlindungan dari 5 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, kikir, pelit, pemalar, ya. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari sikap jubun, yaitu pengecut. Wa a'udzubika min arudda ila arzalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari kembalinya diriku saya seperti umur yang hina, maksudnya lemah, seperti anak kecil. Ya, kan orang tua itu kalau sudah tua kadang pikun, kalau sudah pikun itu kadang kembali seperti anak kecil. Baik, yang mana kalau sudah kondisi orang seperti itu, sudah gugur beban taklif kepada dia. Dia tidak wajib lagi untuk salat, tidak wajib lagi untuk puasa, dan seterusnya. Ya, tapi itu adalah kehinaan bagi seseorang, maka kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Ya, masa tua dijadikan seperti ini. Wa a'udzu bika min fitnatil dunya. Ya, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzu bika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Baik. Nah, ini juga di antara doa yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Ya, tapi yang disuruh menghafal tadi yang mana? Doanya Abu Bakar. Ya, itu ulun tekankan nih, dihafalkan. PR itu. Seminggu insyaallah satu hadis itu, bukan full hadisnya juga, dari doanya saja. Ya. Siapa jala insyaallah. Ini lawas kita ada di menghafal nih. Awal-awal aja semangatnya nih. Ya. Apalagi ini kan untuk kita baca gitu, bukan hanya sebatas menghafal. Baik. Nah, kembali ke hadis yang berikut sebelumnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Di setiap selesai dari salat fardu, beliau mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis berikutnya 344, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfarallaha salasan. Qala, jadi Nabi SAW setelah selesai dari salat beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala, dan beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Ya, dan hadis-hadis berikutnya ini bercerita tentang apa? Zikir-zikir yang dibaca ketika selesai dari salat, artinya setelah salam. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini tentang masalah fikih zikir setelah salat. Ya, ini pembahasannya agak panjang. Ya, jadi mungkin ini sampai habis waktunya membahas tentang zikir. Baik. Jadi ketika seseorang selesai dari salat, ya, setelah salam, pertama kalau dia sebagai imam, maka di antara adab bagi seorang imam ketika salat berjamaah adalah disunahkan untuk berbalik ke arah makmum. Ya, berbalik ke arah makmum. Baik berhadap ke arah makmumnya itu melalui, misalnya kita belakang kayak inilah, maka bisa melalui kanan. Ya, bisa juga ketika berbaliknya sebelah, ini kanan inilah. Ada kiri, ya betul. Berarti kanan atau kiri. Ya, yang jelas berbaliknya ke arah makmum. Jadi kita melihat makmum. Baik. Makanya berdasarkan hadis Samurah bin Jundub bahwasanya beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi." Beliau Nabi SAW ketika setelah selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, berarti kepada makmum. Ini dalil bahwasanya imam itu ketika selesai salam menghadap ke arah makmum. Baik. Cuman kapan berbaliknya? Kapan imam itu berbalik ke arah makmum? Maka disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah duduk sejenak setelah salat kecuali sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berarti dalam riwayat yang tadi kan disebutkan istighfar terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya selesai salam imam membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru berbalik ke arah makmum. Dan ini di dalam seluruh salat 5 waktu. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan tentang salat maghrib dan salat subuh. Ya, di antara zikir yang dianjurkan ketika salat maghrib atau salat subuh kan membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak berapa? 10 kali. Nah, sebagian ulama menyatakan setelah membaca 10 ini baru berbalik. Baik. Hanya saja tentunya ini ada khilaf di kalangan para ulama, cuman ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan cukup tadi astagfirullah, 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 Allahumma antassalam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, berbalik. Karena kalau harus membaca tahlil sebanyak 10 kali itu membuat berat bagi makmum. Karena di antara adab seorang makmum
tidaklah dia beranjak dari tempat dia salat kecuali setelah imam berputar. Ya, jadi kalau imam masih menghadap kiblat, makmum itu hendaknya jangan pergi dulu, apalagi keluar misalnya, tapi tunggu sampai insiraful imam, maksudnya ketika imam, baik imamnya pergi atau ketika imam sudah berbalik. Nah setelah itu barulah makmum silahkan mau bubar, mau ke belakang, ya terserah. Ya, tapi lebih utama jangan sampai ketika imam masih menghadap kiblat. Dan untuk itu imam juga jangan balas-lawas. Ini bila baliknya ya imamnya. Ya sementara sudah pegal-pegal misalnya kan ingin pergi sudah ya. Maka dalam hal ini wallahu alam Allah lebih condong cuma sampai tabarak ya zal jalali wal ikram imam berbalik supaya makmum tidak lama menunggu. Baik. Tapi kalau ada yang ternyata tidak berbalik kecuali setelah membaca 10 tahlil tadi, ada juga di kalangan para ulama yang berpendapat demikian. Baik. Kemudian apa yang dibaca setelah kita membaca apa tadi? Tabarakta ya zal jalali wal ikram, sampai situ apa yang dibaca? Disebutkan yang dibaca itu macam-macam ya. Yang pertama istighfar sudah tadi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Ya, sebagaimana hadis Mughirah tadi. Ya, itu yang dibaca. Jadi masih ingat urutannya tadi? Istighfar 3 kali, kemudian gimana tadi? Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, berbalik, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jal jaddi minkal jadd. Kemudian ada lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baik. Kemudian ada juga yang menambahkan setelah itu yang 10 tahlil tadi, kalau itu untuk maghrib dan subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau yang 10 tadi ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali tapi khusus untuk maghrib dan subuh. Setelah itu ada hadis nomor mana tuh? Ini hadis nomor 346. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Mu'adz, usik ya, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, setelah selesai dari setiap salat janganlah kamu sekali-kali meninggalkan bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi setelah tadi membaca 10 kali tahlil, kita baca ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, baru hadis sebelumnya yaitu Abu Hurairah, man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallahu salasan wa salasin fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wa la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahr. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, sehingga jumlahnya semuanya menjadi 99 kali, kemudian disempurnakan menjadi 100 kali dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Wah, ini fadilah besar. Baik, nah berkaitan masalah zikir-zikir ya tentang salat ini, yang masalah tasbih, tahmid dan seterusnya, itu ada 4 riwayat tentang ya tasbih atau wirid yang dibaca oleh Nabi SAW setelah salat. Ya, mungkin kebanyakan kita hanya tahu ya ini tadi 33 ditutup dengan tahlil 1 kali. Padahal kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada, ternyata ada 4 sifat tasbih atau wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Yang pertama, ya, wirid setelah salat. Yang masyhur tadi yang pertama subhanallah, tasbih 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar, takbir 3 kali, kemudian ditutup tahlil aja ya, la ilaha illallah dan seterusnya 1 kali, maka 100. Dan fadilahnya tadi akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Wah, ini fadilah yang besar, maka jangan sampai ditinggalkan. Nah, untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan tahlil, boleh dengan 2 cara. Pertama, subhanallah, 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 subhanallah sampai 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan tahlil. Boleh seperti itu. Boleh juga digabungkan. Maksudnya gini, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sampai 33 kali. Jadi seolah-olah dijadikan 1 kalimat ya, dan diulang sebanyak 33 kali ya. Jadi boleh yang satu-satu, boleh langsung 3-3-nya tapi diulang sebanyak 33 kali. Kemudian tetap ditutup dengan tahmid. Baik. Yang kedua, ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali tanpa ada tahlil. Baik, nah ini adalah riwayat yang kedua, dan ini sambungan dari riwayat yang tadi. Wa fi riwayatin ukhra anna takbir arba'un wa salasun. Dalam riwayat yang lain ternyata takbir 34. Berarti terkadang Nabi 33 saja, terkadang 34. Kalau sudah 34 tanpa ada tahlil. Baik, dan yang ini juga dianjurkan ketika kita ingin tidur. Kan kalau guring bacaan lah. Insya Allah yang dibaca biasanya amun sudah ngantuk benar leh. Ya. Itu amun sawat juga membaca itu. Biasanya guring berabah langsung tak guringan, langsung mengaruh. Ya.
Padahal sebelum tidur itu banyak bacaannya leh. Ya, kadang melihat wah banyaknya kulir akhirnya ditinggalkan. Ya, kalau kadang mampu membaca berataan jangan ditinggal berataan. Paham? Ya, kalau kada bisa membaca berataan, jangan ditinggal berataan. Ya, minimal misalnya amun kada kau membaca berataan, misalnya yang hafal barang, kadang kan yang maulah kulir membaca itu harus buka buku dulu sebelum guring, harus buka HP dulu terus sebelum guring. Baca yang hafalnya aja. Ayat kursi hafal ya kalau Amanar Rasul hafal. Nih yang ini nah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian 3 kul ya. Kita gabungkan dua tangan. Kemudian kita tiup. Ada yang mengatakan ditiup, ada dikatakan diludahkan sedikit ya. Gitu. Ya. Kada usah baliur banyak kan. Dikit aja. Kemudian baca 3 kul. Al-Ikhlas, Qul huwallah, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian usapkan ke bagian bagian depan tubuh kita yang bisa dijangkau. Jadi dari kepala terus sampai kemana tangan kita sampainya. Ya, kada usah sampai ke belakang gitu. Itu aja. Yang mampu kita usap ya. Dan diulangi sebanyak berapa? 3 kali. Ya. Ya. Itu barang yang hafal. Kemudian bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Itu diajarkan kepada anak indah cuma itu lah. Ya, itu aja kadang ditinggal. Ya artinya yang hafal saja. Kalau kadang hafal yang banyak ya. Baik. Nah, jadi ini adalah sifat yang kedua ketika apa namanya? Zikir atau setelah salat. Adapun yang ketiga adalah tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil 25. Ya, berdasarkan hadis riwayat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, mereka para sahabat diperintahkan untuk bertasbih selesai salat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Lalu seorang lelaki dari Ansar bermimpi dan dikatakan kepadanya, apakah Rasulullah telah memerintahkan kalian untuk bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali? Ia menjawab, benar. Orang yang ada dalam mimpi mengatakan, jadikanlah semua itu 25 saja dan tambahkan tahlil. Ya, ketika ia bangun di pagi hari, lelaki Ansar ini menemui Nabi SAW dan menceritakan mimpinya. Maka Nabi SAW ijhaluha kadzalik. Ya, lakukanlah sebagaimana yang dimimpikan oleh orang ini. Berarti mimpinya adalah mimpi yang benar. Berarti dalam hal ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasa kan pian baca ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti yang nomor 3 subhanallah pakai wa ana Bapak, walhamdulillah wala ilaha illallah. Sebenarnya pakai Arab lebih nyaman ini. Wallahu akbar. Akbar sebanyak 25 kali. Kalau dihitung berapa jumlahnya? 100. Ya kan? 4 kali 25 100. Maka ini juga diperbolehkan. Dan yang keempat, ini yang lebih singkat, yaitu subhanallah sebanyak 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10. Nah, mun pian buru-buru, ya ini apa namanya pilihan ya.
10 10 10 saja. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada dua perbuatan yang jika dijaga oleh seseorang hamba muslim maka ia akan masuk surga. Keduanya mudah namun sedikit yang mengamalkannya. Pertama, bertasbih setiap selesai salat sebanyak 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali, maka itulah 150 kali. Kok bisa? Bukankah ini 30 kali aja? Kenapa disebutkan 150 kali? Karena 5 kali salat, ya kan? 30 kali 5 150. Maka itulah 150 zikir di lisan, namun 1500 kali di timbangan mizan. Ya, jadi ini anjurannya yang menyebutkan 10 kali 10 kali. Maka dalam hal ini kalau datang riwayat bermacam-macam seperti ini, sunnahnya adalah terkadang kita baca ini, terkadang baca itu dan seterusnya. Ya. Nah, inilah 4 wirid yang disebutkan, ya, diriwayatkan dari Nabi SAW ketika beliau membacanya. Baik. Setelah itu, setelah membaca wirid-wirid yang 4 macam ini, ya, di antara yang dibaca juga ketika selesai salat adalah ayat kursi. Ya, hal ini berdasarkan hadis yang berikutnya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut." Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai dari salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga selain kematian. Artinya kada mungkin orang masuk surga kecuali setelah kematian, ya kada? Ini kita masih hidup, gak bisa masuk surga kecuali mati dulu. Baik. Dalam riwayat lain, ya, wa qul huwallahu ahad, dan juga membaca al-ikhlas, ya, qul huwallahu ahad. Dan ternyata yang dibaca itu juga diantaranya 3 qul, tidak hanya sebatas al-ikhlas. Ya. Dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat dubura kulli shalah. Ya, Rasulullah memerintahkanku untuk membaca muawwidzat. Muawwidzat itu surah-surah untuk perlindungan. Ya, maksudnya adalah 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Baik. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian membaca zikir setelah salat. Nah, boleh juga orang membacanya setelah ya Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Boleh juga membaca ayat kursi terlebih dahulu, 3 qul terlebih dahulu, baru wirid-wirid setelahnya itu juga diperbolehkan. Tidak mesti harus sesuai dengan urutan yang kita sebutkan. Tapi memang untuk istighfar 3 kali, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, itu di awal. Baik, kemudian ada zikir-zikir, ya, tambahan seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, sebagian ini mengkhususkan hanya di zikir setelah salat subuh. Wallahu a'lam. Nah, jadi inilah di antara zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara menghitung wirid, ya? Pakai tasbih gimana? Pakai tangannya gimana cara ngitungnya? Pertama, zikir ketika salat itu dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Ya, artinya bukan satu suara dipimpin kemudian diiringi oleh makmum. Kemudian yang kedua, dianjurkan ketika berzikir dengan suara yang keras.
Nah, ini yang belum kita praktekkan sampai sekarang. Jadi berzikir setelah sholat itu sebenarnya dianjurkan dengan suara keras, bukan dengan pelan. Hanya saja mungkin di antara sebab kita tidak mengeraskan suara zikir, khawatir nanti bersama-sama akhirnya. Zikir bareng akhirnya. Ya, padahal kalau kita ingin mengerjakan sunnah secara sempurna, itu dibaca dengan suara keras. Artinya subhanallah, subhanallah, subhanallah itu dibaca dengan keras. Tapi akhirnya itu tadi, khawatirnya justru malah seperti seolah-olah berjamaah dipimpin. Jadi sebenarnya yang utama itu dibaca keras. Ya, tapi bukan berarti dipimpin. Wallahu a'lam. Adapun cara menghitung tasbih, tahmid dan takbir 33 kali itu gimana? Diriwayatkan dari Nabi SAW beliau menggunakan jari, ya. Dan beliau disebutkan ya'qidna, yakni melakukan aqd. Aqd itu maksudnya adalah ini jari jemari ini dilipat ke arah telapak tangan. Ya, misalnya subhanallah, 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 subhanallah. Ini disebut dengan aqd. Kalau hal ya diurai. Ini enggak. Yang diriwayatkan dari Nabi beliau aqd. Ya subhanallah, 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 subhanallah. Sebenarnya cara bagaimanapun berhitungnya, yang penting itu pas. Itu diperbolehkan. Mau di gini. Ya kebanyakan kan gini. Melalui dengan ruas-ruas jari. Cuman yang benar-benar sunnah dari Nabi itu yaqd. Ya, yaitu dengan melipat jari jemari ke arah ini telapak tangan. Nah, boleh subhanallah, 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 subhanallah. Ya, cuman biasanya kalau seperti ini satu-satu gini bisa kelebihan, bisa kurang. Bisa kada ingat hitungannya. Ya, bisa. Ada juga yang mengatakan setiap 5 kali kita membaca subhanallah kita lipat satu. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, pokoknya setiap 5 ditekuk. Maka kalau 5 kali 25 tinggal tambahi berapa? 8. Tinggal 8 lagi. Ya. Baik. Atau lebih mudahnya 3-3 aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi 11 kali. Ya, 33 kali. Yang jelas yang diriwayatkan dari Nabi itu adalah ditekuk seperti ini. Ya. Walaupun kita katakan boleh juga ya, boleh juga dengan dengan ujung-ujung jari. Ada juga mengatakan ujung-ujung jari subhanallah, 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 subhanallah. Tidak mesti harus ditekuk. Boleh juga ada yang mengatakan seperti tadi. Subhanallah, subhanallah dengan ruas-ruas jari. Karena kalau dengan ruas-ruas jari itu pas ya. Subhanallah, 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 subhanallah. 7. Ya kan? Karena 7 pulang di sini 7, 7. Nih 4 jari ini 7. 7 kali 4 berapa? 8. Ini 5 aja karena ruasnya cuma satu sini. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, 5. Berarti ini 28 tambah 5 pas 33. Kalau mengikuti metode ini tidak akan lebihan, tidak akan kurang. Jadi kalau mau menggunakan dengan metode tadi tidak masalah. Jadi yang paling utama itu yang dijaga adalah pasnya. Ya, kalau bisa menggabungkan antara sunnah Nabi dengan pas hitungannya itu lebih utama. Kalau akhirnya susah, akhirnya kelebihan kekurangan ya sudah sesuai dengan yang mudah bagi pian itu boleh saja. Baik. Kemudian ada pembahasan terakhir yang ingin bahas di sini, bagaimana hukum bertasbih menggunakan atau berwirid berzikir dengan menggunakan tasbih atau yang sejenisnya, katikan ya. Wah, ini kan ada yang digital tuh. Ya. Ada juga yang berputar kayak itu nah. Ya, ada tulisannya digitalnya tuh nah 1 2 3 sampai selesai. Apa hukumnya yang membaca seperti itu dengan biji tasbih? Maka perlu diketahui para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan tasbih. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak. Ya. Ada yang mengatakan ini hukumnya makruh. Tapi wallahu alam ulun sendiri memilih pendapat yang mengatakan hukumnya boleh,
tapi memenuhi 5 syarat. Hukumnya boleh menggunakan tasbih ataupun yang alat sejenisnya, tapi dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, ada hajat atau kebutuhan di situ. Ya seperti orang tua yang berhitung itu sudah katapi pas lagi, yang ngalih sudah betangan gitu. Ya, ya orang ini sering salah dalam menghitung, maka boleh menggunakan tasbih. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, ya seperti kita yang masih anom, yang masih mudah berhitung, maka hukumnya wallahu alam makruh, tidak sampai haram. Kemudian syarat yang kedua, jauh dari riya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada keyakinan bahwa bahwa tasbih itu lebih utama. Tidak ada keyakinan memakai tasbih itu lebih utama. Yang jelas dengan kayu apa sama saja. Ya, tidak ada kelebihan satu kayu dengan kayu yang lain. Sebagian ada yang berkeyakinan menjapainya aja berpahala, ujar. Ini dari mana? Maka kalau ada keyakinan seperti ini kada boleh pakai tasbih. Ya, karena ini sudah keyakinan yang tidak didasarkan dalil. Ya, jadi bolehnya memakai tasbih itu hanya sebagai sarana untuk menghitung itu aja. Ya, bukan ada kelebihan tertentu. Jadi syarat pertama tadi ada kebutuhan, jauh dari riya, tidak ada keyakinan bahwa tasbih lebih utama, tidak bertasyabuh dengan agama lain. Nah, kalau hal-hal ini terpenuhi syarat-syaratnya, maka boleh memakai tasbih. Tapi kalau terjauh dari ini, maka dilarang untuk memakai tasbih. Wallahu alam. Jadi tidak diharamkan secara mutlak, ya, tidak dibolehkan secara mutlak, ya, boleh tetapi memenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Maka inilah pembahasan kita berkaitan tentang zikir setelah sholat. Kita menyisakan beberapa hadis, ya, dalam Bulughul Maram. Insyaallah kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang untuk membaca hadis-hadis, ya, yang mana kita akan jelaskan bagaimana tata cara sholat orang sakit, ya, orang garing itu gimana, duduknya bagaimana, kalau berbaring baringnya bagaimana, ya. Kemudian kita akan lengkapi dengan pembahasan makruh sholat dan pembatal sholat insyaallah taala. Nah, ini yang bisa Alun sampaikan untuk kajian malam hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.